Hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti. Dan kali ini saya ditemani oleh Jengkelin. Dan kita mau membahas tentang luka hatinya ya. Jadi ini luka hatinya dia eh, yang membuat sekarang dia berperilaku seperti itu kepada kamu. Seperti itu gimana ya yang sekarang yang dia lakukan kepada kamu. Ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan karya sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan dalam jumlah yang terus bertambah, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, let's see. Kita mau gali dulu energi dia ya. Fokus ke sini ya, mudah-mudahan seseorang yang kamu pikirkan itu terciduk kali ini energinya. Ada siapa aja? Oke, di sini ada Aquarius. Wow. Ada Aquarius, Gemini, Libra ya. Kemudian ada Sagittarius, Aries, Leo. Oke. Wow. Elemen udara begitu dominan. Satu lagi. Wow. Hanya ada 6 zodiak, Besti. Kali ini sempit berarti ya. Sempit. Jadi hanya ada 6 zodiak, ada Aquarius, Libra, Gemini maksudnya. Kemudian ada Sagittarius, Aries, Leo. Sekarang Bunda mau cek dulu untuk inisial dia yang terkoneksi dengan kamu. Inisial dia yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk inisial dia yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke. Di sini ada Emama, ada Eko, ada Wiwarsawa, ada O Oscar. Ada Eluna Maya, ada A Alpha, ada T Tenggo, ada X Extra. Ada Enano, ada I India, ada U Ultra, ada R Romawi. Oh, banyak ya. Ada S Sutra, ada C Cica, ada J Jakarta, ada H Hotel, dan ada P Papa. Ada 17 inisial. Inisialnya banyak, tapi zodiaknya cuma 6. Oke. Inisial kamu nanti Bunda buka belakangan. Kita lihat dulu. Well, ini ternyata kamu sama dia udah nggak komunikasi. Bahkan beberapa dari kamu udah blokir-blokiran. Entah kamu blokir dia, entah dia blokir kamu. Kenapa? Ya pasti ada sesuatu yang nyakitin banget gitu ya. Entah dari kamunya, entah dari dianya. Tapi tenang aja, karena di sini Bunda lihat dia belum ada yang lain kok ya. Maksudnya belum ada perempuan lain ya selain kamu gitu loh. Maksudnya belum ada perempuan baru lagi gitu, karena bisa jadi kan udah punya pasangan apa gimana. Tapi belum ada perempuan baru lagi yang menggantikan kamu. Kondisinya memang kalian udah berpisah saat ini ya. Oke. Kondisi sudah berpisah, udah gitu secara jarak juga ada ya. Maksudnya secara fisik entah mungkin kalian beda kota, beda negara, beda planet gak sih? Beda provinsi atau apa, atau intinya sudah terpisah ya secara jarak, udah nggak ketemu gitu ya. Jadi udah nggak komunikasi, nggak ketemu pula secara fisik ya. Jadi sesusah ini gitu. Dan apa yang terjadi? Well, ini dia masih sendiri ya, maksudnya masih berjuang sendiri, menyelesaikan PR kehidupannya sendiri, masih struggle sendiri ya, tanpa kamu di sampingnya, tanpa kamu di sisinya. Bunda mau buka dulu untuk perasaan dia, kemudian nanti kita akan lihat emang kenapa sih ini orang gitu sebenarnya ya, dia luka kenapa sih gitu ya. Karena biasanya
Seseorang yang sedang terluka itu cenderung akan melukai orang-orang terdekatnya ya, dalam hal ini termasuk kamu ya, konteksnya termasuk kamu ya. Yang sudah tidak komunikasi, lukanya dia yang sudah tidak komunikasi denganmu ya. Oke, kita lihat perasaannya kepada kamu. Oh, bener ya, dia sudah memiliki seseorang yang lain. Maksudnya, seseorang yang lain ini bukan seseorang yang baru gitu loh. Memang ini mungkin hubungan cinta segitiga. Iya, bisa jadi mungkin entah kamu pasangan sah, entah kamu third partinya. Ya, dia udah sama itu gitu loh, udah sama seseorang, tapi bukan orang yang baru. Mudah-mudahan bisa nangkap dan bisa ngerti maksudnya Bunda ya. Tapi dia kangen sama kamu. Dia sebenarnya kangen sama kamu, rindu ya dia ya. Ya, sebenarnya di dalam hatinya dia pengen sih hidup dan menua gitu bersama dengan kamu. Maunya dia seperti itu ya. Dan apa ya, energi kamu itu sangat kental dan sangat kerasa pada saat dia sedang sendirian. Pada saat dia sedang sendirian lagi ngelamun-ngelamun gitu ya. Masih untung ya ngelamun-ngelamun gak kesambet gitu ya. Ngelamun-ngelamun ingatnya kamu gitu loh. Ingat kamu, dia masih ingat memori-memori ketika bersama-sama dengan kamu. Nanti di ending video coba deh ya Bunda mau. Kita akan bersama-sama melakukan telepati rindu ya. Oke. Dia sebenarnya pengen kamu tuh tahu isi hatinya bahwa dia masih kangen sama kamu. Bahwa dia masih sayang sama kamu. Ya sebenarnya pengen gitu, tapi kok ngeblokir Bunda? Iya, orang memang begitu sih. Kadang-kadang tindakan sama isi hatinya itu beda. Kenapa dia ngeblokir kamu? Itu melindungi dia sendiri dari keribetan, dari keriuhan yang lebih jauh lagi. Menurut dia yang ngeblokir itu udah cara yang paling tepat. Atau putus komunikasi ya. Nggak komunikasi sama kamu itu adalah, atau menjauhkan diri. Dia memang sengaja ya. Menjauhkan diri. Seperti itu memang cara yang buat dia, menurut dia terbaik. Tapi di dalam hatinya dia ngomong ya, ini dia cuma ucapkan di dalam batin. Ketahuilah bahwa aku sayang kamu, aku kangen kamu, kamu ketahuilah gitu loh, kamu perlu tahu hal itu. Tapi itu hanya dia ucapkan melalui batin. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya dia ucapkan langsung, ya ini dong. Rencana dia untuk menjauh dari kamu atau upaya menjauh dari kamu ya pasti gagal gitu loh. Dia lakukan ini di dalam batin, cuma dia yang tahu gitu. Kamu nggak tahu gitu loh bahwa aku sebenarnya kangen. Aku sebenarnya rindu sama kamu. Sebenarnya aku masih sayang kamu. Ya. Itu yang dia ucapkan jauh di lubuk hatinya. Walah. Bunda jangan emosi kalau ngocok kartu. Oke, Bunda ulang ya. Oke. Sabar. Lemah lembut ngocoknya. Lemah lembut. Oke. Kali ini pakai kartu bahasa Inggris ya. Biar kalian pada nggak paham. Iwi menghina. Bunda menghina amat ya, padahal subscriber Bunda, follower Bunda ini pada jago bahasa Inggrisnya. Ya, ngomong kayak gini dong. Aku menyesali perbuatanku dan tindakanku kepadamu. Aku menyesal aku sudah mengecewakan kamu. I'm so sorry, maafin aku ya, aku sudah mengecewakan kamu. Maafin aku atas tindakan yang aku lakukan kepada kamu. Ya. Ini dia lakukan karena memang dia perlu melukai. Dia perlu melindungi dirinya sendiri dari rasa sakit ya. Dia ngomong, I try to force love with my insecurities. Sebenarnya kasihan sih, karena dia entah punya trauma sendiri, entah punya luka batin sendiri, yang membuat dia itu lebih cenderung untuk menarik diri, baik dari kamu, baik dari pasangannya yang saat ini sedang ada bersama dia, ya. Orang ini sebenarnya merasa insecure.
Jadi kesenggol dikit, waduh itu sakitnya minta ampun. Entah ada kata-kata yang gimana sedikit ya, itu membuat dia kayak merasa tertolak, merasa tidak dicintai, merasa tidak diinginkan. Dan padahal kan nggak gitu loh. Padahal kamu mungkin tidak bermaksud seperti itu, tapi ya itu yang dia tangkap. Dengan pasangannya tuh kayak gini juga loh. Tapi mungkin dengan pasangannya mungkin karena udah ada ikatan atau mungkin karena ada faktor-faktor yang lain lah, nggak gampang untuk ninggalin ya, makanya ya ya udah kesana nyantolnya gitu loh. Padahal ini ya dengan dua-duanya ya, baik terhadap kamu, baik terhadap pasangannya, dia bener-bener merasa tidak nyaman, merasa tidak aman gitu loh. Kenapa? Ia punya luka batin sendiri yang sebenarnya perlu untuk dia beresin ya. Oke, nanti kita akan lihat kenapa sih orang ini kok begini gitu ya. Ya, di samping itu ada orang-orang yang mencoba mempengaruhi dia untuk dia meninggalkan kamu. Entah orang itu adalah orang yang kenal dengan kamu atau orang yang kebetulan mengetahui dia punya hubungan sama kamu. Ya, jadi dia omongin nggak usah lah sama si A gitu ya. Lebih baik kamu fokus sama pasanganmu yang sekarang gitu. Ya, tapi sekalipun begitu ya, di tengah-tengah rasa pedih, rasa sakitnya dia dalam menghadapi luka-lukanya, dia ngomong ya, ini adalah bersatunya secara spiritual ya, bukan secara daging. Jadi, mungkin secara fisik kalian memang berpisah. Tapi hatinya itu selalu terkoneksi sama kamu. Ya, hatinya selalu terkoneksi sama kamu. Ini belum, sekalipun udah blokir pun ya, tetap aja hatinya tetap terkoneksi sama kamu. Oke, sekarang Bunda mau cek orang ini kenapa sebenarnya, luka-luka apa yang dia simpan sampai sebegininya ya. Jadi orang ini tumbuh dalam luka batin yang panjang ya, yang sampai sekarang dia sendiri berusaha untuk sembuh. Ada lubang di dalam jiwanya, makanya apa ya, ada lubang di dalam jiwanya. Sekalipun ada kamu, sekalipun ada pasangannya, orang ini tidak pernah merasa lengkap dirinya, nggak pernah merasa kayak bahagia gitu loh. Kayak ada lubang, kayak merasa nggak komplit aja hidupnya ya. Ini yang dia rasakan, hole in the soul, lubang di dalam jiwanya. Ya, kalau modelnya kayak gini, ini ya seumur-umur dia nggak akan pernah merasa bahagia yang utuh gitu ya. Ketika dia tidur di malam hari itu nggak pernah nyenyak. Geluntang, geluntung, golar, goler, golar, goler, kebangun. Geluntang, geluntung, golar, goler, golar, goler, kebangun. Ya, atau bahkan sering mimpi buruk, bad dreams. Bangun dalam kondisi yang ngos-ngosan. Gitu ya, ngerasa kayak itu mah dogi. Yang kayak gitu dogi. Ya. Dia ngerasa kayak gimana sih, kayak ada yang ngejar-ngejar, tidur pun tuh nggak enak. Dia, orang ini bahkan takut tidur loh. Takut tidur ya. Jadi dia sering begadang karena takut tidur. Kasihan sih. Ini bisa ke fisiknya aja bisa rontok. Di luar dia kelihatan garang, berani ya. Sebetulnya itu adalah langkah untuk menutup kerapuhan jiwanya sendiri. Kayaknya gagah, padahal ya itu kesenggol sitik, kesenggol dikit. Bunda pakai bahasanya campur-campur. Ya, kesenggol sedikit itu udah, hatinya tuh udah kayak, aduh. Udah kayak mau down ya. Gitu loh. Cara dia memproteksi adalah dia selalu lari dari sebuah hubungan. Lari dari sebuah hubungan. Aduh, lah ini gimana ya? Ini bisa lihat sendiri gak sih gambarnya? Ini luka-luka ya. Luka-luka ya. Dramatis banget hidupnya ya. Luka-luka. Dan dia berusaha mengatasinya dengan minta untuk dicintai. Jadi orang ini nyedot. Minta untuk dicintai. Tapi ketika sudah dalam, kayak seperti hubungan kamu sama dia,
Lari orang ini gitu loh. Lari. Jadi ketika udah agak sulit sedikit, dia milih kayak ngeblokir, milih lose contact, milih memutuskan kontak. Kenapa? Karena ketika dia ngomong atau ngobrol gitu secara terbuka ya untuk ngobrolin masalah kalian, ya itu akan mendatangkan luka gitu loh. Dia tambah sakit. Ya orang tuh nggak mau disalahin, dia kan nggak mau disalahin ya. Sekalipun dia tahu dia berada pada posisi yang salah, nggak mau disalahin. Nggak mau seperti itu. Lagi mana ini ada kesedihan di dalam batinnya. Dan kesedihan ini adalah sebuah kesedihan yang dia bentuk sejak dia kecil, nggak tahu. Entah ada peristiwa apa di masa kecilnya atau keluarganya dia memperlakukan dia bagaimana atau seperti apa. Ada kesedihan yang dalam. Ya, orang ini susah banget untuk ketawa. Susah untuk tersenyum. Aduh, ngelihatnya Bunda jadi ikutan sedih gitu loh. There's a sadness, ada kesedihan yang dia pupuk. Ya. Oke, so what's next? Kalau misalnya kayak gini terus gimana selanjutnya? Selanjutnya, rencana dan akan dia lakukan kepada kamu. Oh, dia sangat mencintaimu. Dia sangat menyayangi kamu. Ya, dia sangat mencintai kamu. Dia tidak bisa denial, tidak bisa menyangkal hatinya sendiri bahwa dia kangen banget, rindu banget sama kamu. Dan dia akan mengumpulkan sebuah keberanian untuk datang kepada kamu. Dengan hatinya yang rapuh, dia akan berusaha untuk datang kepada kamu. Rasa cintanya lebih kuat ya. Orang ini akan cari kamu. Orang ini akan cari kamu kembali ketika hatinya udah lebih tenang. Ya, ini akan cari kamu lagi ketika hatinya udah lebih tenang. Wah, gak bisa dipikirin udah. Dan the lovers, 2 of cups lagi. Dia akan balik loh. Balik dan bukannya sekedar balik. Ini balik tapi menuntaskan hasrat cintanya. Menuntaskan kerinduannya yang membuncah kepada kamu ya. Oke? Balik. Ini akan balik. Dia akan balik lagi ya kepada kamu. Wow. So beautiful. Tapi bagaimana kondisinya ya? Karena belum tentu semulus ini. Tapi orang ini akan balik dan akan mewujudkan entah bagaimana caranya. Akan mewujudkan untuk bersatu bersama dengan kamu. Ya, menua bersama. Itu yang akan diwujudkan. Apakah lukanya sudah sembuh? Enggak. Lukanya belum sembuh. Dia datang kepada kamu dalam kondisi terluka. Ini kamu mesti sabar-sabar. Drama kalian belum selesai. Ya, drama kalian belum selesai. Dia masih akan lari-lari lagi. Jadi balik ke kamu, dia masih lari-lari lagi ya. Tapi nggak usah khawatir. Karena selari-larinya dia, ini orang akan balik lagi ke kamu. Udah gitu terus sampai Thanos datang kedua kali. Bunda, siapa itu Thanos? Ye, ketahuan. Kalian nggak pernah lihat film ya. Browsing ya, Thanos itu siapa? Pasti pada tahu lah, subscriber Bunda mah ya, tahu Thanos kan ya. Oke. Thanos itu umbi-umbian yang berasal dari kota Bogor itu loh. Itu talas Bunda, talas. Oh ya. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia balik lagi ke kamu? Sama kamu tuh udah kayak nyaman, tentram, udah kayak temen gitu ya. Temen tapi cinta. Tapi ya kayak gitu ya. Ini kan ceritanya dia udah punya seseorang yang lain nih. Seseorang yang lain tapi dia juga nggak berani ngelepas loh. Dia tidak berani ngelepas seseorang yang lain. Oke, Bunda kalau gitu langsung aja. Tunjuk poin aja. Bunda akan buka kartu pamungkas. Kartu pamungkas yang akan menunjukkan, udah langsung jebret gitu ya. Ke depan ini bisa jodoh atau enggak, gitu aja. Mayoritas isinya ini enggak. Mayoritas isinya tuh enggak jodoh. Tapi kita lihat, kalau keluar jodoh berarti mujizat banget. Dan ini kartu nggak bisa direkayasa ya. Karena ya udah keluar begitu ya udah gitu loh. Endingnya kamu dan dia gimana sih? Wah, ya memang susah sih.
Dia dengan segala luka batinnya, ya, dia dengan segala labilnya dia, ya, ternyata tidak membuat dia bertahan di samping kamu. Oke. Hubungan kalian masih akan tetap baik ya, maksudnya tetap baik, dia masih akan tetap cinta kamu. Karena memang ini cinta banget kok. Ya, cinta banget. Walaupun ini nanti ke depan dia masih akan balik ke kamu ya. Tapi setelah balik bagaimana? Setelah balik ya dia akan lari-lari lagi, pergi-pergi lagi, selingkuh-selingkuh lagi, seperti itu, balik lagi. Aduh, capek banget. Capek banget. Bunda akan lihat dulu, ini next ya, terdekat yang dia akan hubungi kamu dan balik lagi ke kamu itu kapan. Oke, di sini Bunda dapat waktu sekitar 6 minggu sampai 6 bulan ya. Dapat angka 6 minggu sampai 6 bulan, dalam kurun waktu segitu dia akan menghubungi kamu, dia akan balik lagi ke kamu ya, mesra lagi, cinta lagi, sayang lagi, cup-cup muah-muah gitu lagi ya. Tapi ya after that kamu mungkin siap-siap aja, karena memang intinya gini loh, batinnya ini sakit, belum sembuh, balik lagi ke kamu untuk mengisi kekosongan batinnya. Tapi nggak bisa, karena memang sebetulnya yang harus mengutuhkan diri adalah dia sendiri. Yang harusnya menyembuhkan diri adalah dia sendiri. Memang harusnya begitu gitu ya. Nah akhirnya karena nggak dapet, ya udah dia mencolok sana, mencolok sini lagi, balik lagi, mencolok sana sampai kamu capek pokoknya. Dan akhirnya ending-endingnya adalah ya kayak gitu. Dia tidak akan bisa bertahan dengan siapapun. Ya. Selama luka batinnya masih menganga, ya udah kayak gini. Ya, selama luka batinnya masih menganga, dia masih akan bertingkah seperti itu. So, Bunda rasa habis ini kalau misalnya dia balik, kamu bisa selesaikan urusanmu sama dia. Tapi setelah itu jangan coba-coba untuk menyembuhkan dia. Jangan coba-coba untuk mengubah dia ya. Apalagi berpikir bahwa oh nanti kan orang bisa berubah. Nggak usah itu ya, itu it's not your job. Itu bukan tugas dan bagian kamu ya. Nanti kamu malah dedel-duel sendiri ya. Kamu malah hancur sendiri ya. Kamu mengikuti ritmenya dia tuh kamu bakal hancur sendiri. Malahan ya. Nggak apa-apa, nanti begitu balik kamu selesaikan urusan kamu dengan dia. Jadi kamu supaya kamu batinnya nggak kentang, karena bisa saja mungkin saat ini kamu ditinggalin tanpa pamit sama dia ya, ditinggalin tanpa penjelasan apa-apa. Oke? Begitu selesai kamu udah langsung tata diri untuk move on ya. So what you have to do, apa yang harus kamu lakukan ya, Bunda paham dan tahu bahwa ini pasti sakit gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, this is life gitu loh. Kadang-kadang kita memang ketemu dengan orang yang untuk kita bercermin ya, untuk kamu tuh belajar dari dia. Belajar dari apa yang sudah terjadi ya. What you have to do, pedulikan batin kamu sendiri. Jangan sampai kamu itu hanya untuk menyenangkan dia, kamu sampai mengorbankan kebahagiaan kamu sendiri ya. Bahagiakanlah diri kamu sendiri, entah gimana caranya. Oke. Percantik diri, kalau misalnya kamu pria ya perganteng diri ya, yang cewek kan kamu bisa entah mungkin percantik diri, rambut kamu diapain, ditata yang cantik, yang sehat, berolahraga supaya sehat ya, cantik-cantik diri, pijet ya. Kenapa pijet itu fungsinya adalah untuk, karena memori itu kan sebetulnya tersimpan di bagian-bagian tubuh kita ya. Nah ini untuk merusak memori ya, massage itu. Jadi kamu dipijat, lalu kemudian pada saat dipijat kamu niatkan untuk merusak memori-memori buruk supaya kejadian buruk itu tidak terulang kembali. 5 menit pertama, kemudian setelah itu kamu boleh isi dengan afirmasi. Afirmasi misalnya aku disayangi, aku dicintai. Afirmasi jangan sampai salah kata-kata. Ya, gimana sih Bunda? Wah ini bisa panjang. Salah kata-kata tuh misalnya aku disayangi, udah gitu aja. Jangan pakai kata-kata setia ya. Atau jangan pakai kata-kata dia nggak selingkuh lagi, nanti ujung-ujungnya dia akan selingkuh. Pakai kata-kata yang positif ya. Jangan pakai kata tidak. Yang ditangkap oleh pikiran bawah sadar itu ujungnya. Jadi misalnya dia tidak selingkuh, yang ditangkap oleh pikiran bawah sadar itu selingkuhnya. Pakai kata-kata hanya sayang kepadaku gitu ya. Perbanyak wangi-wangian, pakai parfum, perfume atau aromaterapi ya.
Kayak ini ya, ini lilin aromaterapi. Oh, udah hampir metong. Oke. Untuk relaksasi, makan yang enak, makan yang bener, nggak usah pelit sama diri sendiri ya. Tidak usah menganut gaya hidup frugal living ya. Yang ngirit ya, ya kalau ada duit sih. Kalau nggak ada duit ya makan seadanya dengan penuh syukur, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan gitu ya caranya ya sayang. Oke. Oke, sebelum Bunda ajak untuk kita semuanya, sebelum Bunda buka ini resonate untuk siapa aja, yuk Bunda mau ajak kita semuanya untuk terapi ya, terapi rindu bareng-bareng. Silahkan duduk dengan punggung tegak, jangan nyender apalagi tiduran. Boleh sambil bersila, boleh sambil duduk di kursi ya. Duduk di kursi sayangnya bukan duduk di pohon, karena duduk di pohon nanti susah. Oke, silakan duduk di kursi, kakinya menapak ke tanah. Soalnya kalau nggak menapak ke tanah nanti dikira setan. Oke, jadi menapak ke tanah, tangan ini silakan diletakkan di pangkuan. Oke, pejamkan mata, tarik nafas, tahan, hembuskan, tarik nafas, tahan, hembuskan. Lakukan natural, lakukan sendiri. Rasakan rileks, rileks, rileks. Kepala rileks, rahang rileks, mata rileks, pundak rileks. Kaki rileks, tangan rileks, semuanya rileks. Semua rileks, 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 rileks. Oke. Saat ini bayangkan di depan ada sebuah lubang hitam. Dan bayangkan sosoknya keluar dari lubang tersebut. Memakai baju kesayangan yang biasa dia pakai. Bayangkan rambutnya, badannya, sosoknya seperti apa. Bayangkan dengan utuh. Bayangkan dia datang menghampiri kamu semakin lama semakin dekat. Lihat dia tersenyum. Atau apapun yang ekspresi yang biasa dia tampakkan kepada kamu. Oke, jika sudah, saat ini kamu dan dia hanya berjarak 30 cm. Kamu menatap matanya dan kamu katakan, saat ini, katakan ikuti ucapan Bunda. Hai, sebut, kamu biasa panggil dia apa? Sayang atau siapapun panggilan kesayangan kamu. Hai, atau kok misalnya kamu biasa panggil nama, panggil namanya. Terima kasih ya sudah hadir dalam hidupku. Terima kasih untuk pelajarannya. Terima kasih sudah menyayangiku. Aku pun sayang padamu. Terima kasih sudah datang kepadaku. Terima kasih sudah menerimaku apa adanya. Terima kasih atas semua pelajaran yang kamu berikan. Aku memaafkanmu. Aku pun juga minta maaf ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saat ini aku mau melanjutkan kehidupanku dengan baik. Saat ini aku mau bahagia. Saat ini aku bahagia. Aku ikhlas melepas kamu. Saat ini aku bahagia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lalu bayangkan dia berbalik badan dan dia kembali ke lubang tersebut semakin lama semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Sampai dia hilang dari pandanganmu. Hilang ditelan kabut dan masuk ke lubang hitam itu kembali. Ya, oke. Ya, sekarang Bunda mau tarik readingan ini resonate buat kamu-kamu dengan zodiak atau sio apa saja ya. Ini salah satunya ya sayang, bisa sionya saja atau bisa zodiaknya saja. Semesta berikan petunjuk, oke. Di sini Bunda dapat Sagittarius, oke. Ada sio kerbau, kemudian ada Cancer, oke. Kemudian ada Aries Leo, oke. Sagittarius energinya kuat ya. Oh, ada satu keikutan salah. Ada sio anjing, wuk wuk wuk. Ada sio kambing, mudah-mudahan masih survive sio kambing, enggak disate ya. Kemudian ada sio kuda. Kalian yang tidak tahu sio-sio kalian apa, kalian bisa browsing ya, Google. Lahir tahun berapa, lahir tanggal berapa, bulan apa, itu ikut sio apa. Ada Pisces di sini.
Dan terakhir ada Leo. Leo sama Sagittarius energinya kuat. Oke, di sini ada 5 zodiak dan ada 4 sio. Ada 5 zodiak dan ada 4 sio. Sekarang Bunda mau tarik untuk inisial ya. Ini harus ada ya sayang ya. Kalau belum ada berarti belum resmi. Ada G gajah. Ada A alpha. Ada S sutra. Kok ada tulisannya gas? Waduh. Nah kan miring jadinya, bentar ya. Ada E eko, gase. Ada U ultra, ada E nona, ada Z zulu, ada E mama, ada V vivo, ada E fanta. Untuk Z zulu energinya cukup kuat, untuk V vivo energi cukup kuat, ada R Romeo. Kemudian untuk E nona energi cukup kuat, ada QQ back. Ada Kak Kilo, ini tadi jatuh, Bunda mau ambil lagi sedikit. Ada Elu Namaya, ada O Oscar, dan ada P Papa. Well, ya, this is life ya. Dia berlaku seperti ini karena memang masih ada luka di dalam hatinya. Terima, maafkan, dan selamat berjalan melanjutkan kehidupan. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Segala doa Bunda yang terbaik untukmu kesayangan. I love you, bye-bye.